Dalam kasanah kuliner Melayu, terdapat salah satu olahan makanan yang memiliki keidentitasan karena hasil perkawinan budaya antara Melayu dengan beberapa negara lainnya, seperti Cina maupun India. Salah satunya yaitu olahan kare atau kari. Bagi masyarakat Palembang, olahan kari atau kare tidaklah sedap bila tidak menggunakan salah satu bahan yang menjadi kunci dari cita rasa serta aroma masakan kaya rempah dan berkuah kental ini, yaitu daun salam kojo. Salam kojo atau juga seringkali disebut daun kari merupakan salah satu komponen penting yang digunakan dalam hampir setiap masakan kari. Daun dari tanaman yang berasal dari daratan India dan Sri Lanka ini memang mengandung zat-zat serta senyawa seperti minyak atsiri yang memberikan sensasi berbeda dan identitas pada masakan kari. Bu, Ya. ini Bu, daun salam kojonya Bu. Ya, taruh sini aja. Nah, ini nanti tolong disiangin ya. Oh, ya Bu. Ikannya ya. Heeh. Sebenarnya, masakan kari asli khas India dikenal akan sensasi rasanya yang menggunakan berbagai macam rempah sebagai bumbunya, seperti kapulaga, ketumbar, adas, kunyit, merica, kayu manis, jintan, dan cengkeh yang dihaluskan atau sering juga disebut masala. Namun bumbu kari khas Melayu hanya menggunakan pencampuran ketumbar, merica, kunyit, bawang merah, dan juga bawang putih yang dihaluskan bersama. Proses pembuatan olahan masakan sebenarnya cukup mudah dan sederhana. Sebagai awalan, tentunya beragam bumbu rempah yang telah dihaluskan, ditumis hingga berubah warna dan mengeluarkan aroma harum yang khas. Karena kari dikenal memiliki cita rasa yang gurih dan berlemak, penggunaan minyak untuk menumis bumbu pun lebih banyak. Setelah bumbu rempah siap dan harum, selanjutnya cabai yang telah dihaluskan pun ditambahkan ke dalam kuali. Tak lupa pula, daun salam kojo yang menjadi identitas cita rasa olahan pun ditambahkan. Bu, ini Bu, ikan gabusnya udah siap. Ya, makasih ya, Dul. Setelah bumbu ditumis dan tercampur, barulah ikan gabus ditambahkan dan dimasak bersama dengan bumbu. Penambahan santan kental pun menjadi salah satu kunci sukses tidaknya masakan ini. Santan yang digunakan tidaklah sembarangan. Biasanya disebut blendu. Santan blendu merupakan santan yang terbuat dari hasil perasan parutan buah kelapa yang sudah tua, yang sudah mengandung banyak kandungan lemak, kemudian dimasak hingga mengental. Sebagai olahan makanan pendamping atau lauk, bagi masyarakat Palembang, selain disajikan bersama nasi, masakan kari seringkali disajikan dengan olahan makanan yang biasa dikenal dengan kue jala atau ragit. Kue jala atau ragit merupakan olahan makanan yang bahan dasarnya terbuat dari campuran telur ayam dan juga tepung terigu yang dikocok bersama dan dibuat menjadi adonan cair. Kue ragit memiliki sensasi lembut ketika dimakan di mulut. Karenanya, setelah adonan jadi, adonan harus disaring terlebih dahulu. Olahan kue berbahan dasar tepung terigu dan telur ini dinamakan ragit atau kue jala karena adonan dimatangkan atau didadar di atas wajan datar dengan dituang secara tidak beraturan hingga melingkar memenuhi wajan dan membentuk layaknya jala. Setelah matang atau mengering, adonan kemudian dilipat menjadi bentuk segitiga untuk disajikan bersama kari.
Olahan kue yang cukup identik serta mengakar pada budaya Melayu seperti di Malaysia, Aceh dan Palembang ini memang biasa disajikan sebagai pendamping masakan kari. Bagi masyarakat Palembang, sajian ini seringkali dijumpai di hampir setiap pesta adat maupun acara tertentu di wilayah Palembang. Daging gabus yang lembut dan lezat berpadu dengan bumbu kari yang sangat khas rempah, seolah menyatu dengan adonan kue ragit yang juga lembut di mulut.